Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Puspita dengan NIM 4012111106 dari kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai pembatasan kekuasaan, yang dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah ilmu negara yang diberikan oleh Ibu Yukotani SHMH. Pembatasan kekuasaan negara adalah seperangkat hal yang membatasi kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Pembatasan kekuasaan ini juga sering dikaitkan dengan kata konstitusionalisme. Apa sih pembatasan kekuasaan dalam paham konstitusionalisme itu? Pembatasan kekuasaan dalam paham konstitusionalisme yaitu sebagai paham yang meletakkan pembatasan terhadap kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan yang dilakukan baik dengan pemisahan atau pembagian cabang-cabang kekuasaan maupun dengan pengakuan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamakan kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan dengan sebagaimana mestinya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kekuasaan negara itu. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yang kemudian, teori ini disempurnakan kembali oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan federatif John Locke dijadikan satu dengan kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yang mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri oleh Montesquieu. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia? Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibedakan menjadi 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketentuan ini ada dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah untuk penyempurnaannya, terutama peraturan atas pembatasan kekuasaan dan kewenangan yang jelas di antara ketiga lembaga tersebut. Ketiga lembaga ini saling berkaitan, saling bergantungan, dan saling membutuhkan di antara satu sama lain. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkat dalam pemerintahan seperti provinsi, kota, maupun kabupaten. Semua daerah memiliki pemerintah daerah yang kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan di tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi yang dimiliki. Mengapa harus ada pembatasan kekuasaan? Paham konstitusionalisme telah meletakkan dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam Konstitusi Indonesia. Karena dengan adanya nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan tersebut dapat mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Pembatasan kekuasaan ini secara praktis bertujuan pada kesejahteraan rakyat yang ada di negara tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.